Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mensimulasikan materi DDoS attack. Nah, jadi yang pertama itu sebelum kita mensimulasikan metode DDoS attack ini, yang pertama itu kita harus menyiapkan laptop satu atau dua, atau bisa juga menggunakan virtual, kemudian FEB atau VirtualBox ya, kalau misalnya menggunakan virtual. Kemudian yang ketiga itu ISO Debian 9, atau bisa juga Ubuntu. Di sini saya menggunakan Debian 9 karena kebetulan di VirtualBox saya itu sudah terinstall Debian 9. Kemudian yang ketiga itu aplikasi Wireshark. Jadi aplikasi Wireshark ini untuk memantau traffic data. Jadi apakah serangan DDoS attack ada atau tidak. Kemudian yang terakhir itu H-Ping 3. Jadi H-Ping 3 ini diinstal pada saat masuk di server Debian ya, Debian 9. Kemudian di sini saya akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu metode Synfloat attack. Jadi metode ini yang dimana si target ini akan mendapatkan IP atau dibanjiri IP yang tidak dikenal. Maka dampak efeknya itu akan berdampak di bagian CPU atau di tas penjara. Maka seolah-olah laptop itu terkena serangan DDoS yang menyebabkan angka CPU meningkat drastis. Kemudian yang kedua itu teknik metode IECMP. Jadi metode ini yang dimana kurang lebih hampir mirip sama seperti Synfloat, tetapi di sini kita memutuskan TCP IP-nya. Jadi angka CPU naik, kemudian pada saat membuka web browser itu dibanjiri beberapa IP ini dikenal. Maka seolah-olah pada saat kita buka web itu lag atau lama muncul, atau bisa jadi tidak ada gambar muncul. Baik, langsung saja di sini saya akan masuk ke VirtualBox. Nah, di sini kebetulan sudah ada server Debian saya. Jadi kebetulan saya sudah install, yang dimana si Debian ini akan menjadi penyerang. Nah, jika sudah kalian install, silakan kalian masuk menekan username root. Jadi root ini bisa menginstal apa saja, jadi tidak dibatasi karena sebagai root. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita harus menginstal apt minget install H-Ping 3. Nah, di sini kan kebetulan saya sudah install, jadi saya tidak perlu. Jika sudah kalian install, kita buka, kita melakukan scanning kepada port target. Jadi sintaksnya itu kita ketik nmap, kemudian di sini kita ketik IP target. Jadi IP target saya itu jadi targetnya saya itu di laptop saya sendiri, tapi di Windows utama saya. Di sini saya sudah mengisi IP untuk Windows saya, yaitu 192.168.10.14. Kemudian untuk IP penyerang itu atau Debian saya itu 192.168.10.1. Jadi saya menggateway ke IP target. Nah, jika sudah kita ketik 192.168.10.14. Nah, jika sudah mengetik, kita enter. Jadi nmap ini untuk men-scanning port apa saja yang terbuka pada IP target. Nah, jika sudah akan muncul di sini ada beberapa port target yang bisa kita melakukan serangan. Nah, jadi langkah yang pertama saya menggunakan itu metode Synfloat attack. Jadi jika sudah, kita masukkan saja langsung perintahnya.
Jadi perintahnya itu hping 3 min s atau sin ya, min sin, kemudian IP penyerang. Jadi sini IP saya untuk di Debian 192.168.10.14, kemudian spasi min a atau IP target. Nah, IP targetnya saya itu 192.168.10.14, kemudian min float. Nah, di sini min float artinya akan membanjiri IP target. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Nah, jika sudah muncul perintah sebagai berikut, maka untuk menyerang memakai metode SYNFLOW attack itu berhasil. Jadi untuk mengeceknya itu kita masuk ke Windows ya. Masuk ke Windows, kita buka aplikasi Wireshark. Nah, di sini pada Debian di sini saya menggunakan Ethernet 5 VirtualBox. Nah, di sini kita langsung saya double klik untuk melihat apakah serangan DDoS itu berhasil apa enggak. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada beberapa IP yang diserang itu tampil 192.168.10.11. Nah, berarti metode SYNFLOW attack ini berhasil. Kemudian kita juga bisa mengecek di bagian Task Manager. Nah, di Task Manager ini lihat, wah, CPU-nya itu meningkat drastis ya. Yang tadinya itu cuma 25% meningkat jadi 100%. Jadi jika kita membuka web browser atau misalnya laptop kita yang kurang mampu, apalagi sudah tingkat CPU begini, maka hati-hati karena bisa saja laptop bisa jadi blue screen. Nah, ini berikut untuk metode SYNFLOW attack. Nah, terus yang metode kedua itu adalah metode IHMP, di mana akan memanjiri atau bisa memutuskan TCP IP tersebut. Jadi untuk membatalkannya, kita masuk ke Debian, kemudian kita Ctrl C untuk membatalkan serangan SYNFLOW. Nah, di sini sudah lihat, sudah jelas bahwa jika kita tidak diserang DDoS, maka semua tampilannya akan berwarna biru. Atau jika kita diserang, maka pasti akan muncul beberapa gambar warna merah ya, atau IP tidak dikenal. Kemudian untuk yang cara kedua itu adalah menggunakan metode serangan ICMP, yang dimana serangan ini akan berdampak di bagian protokol. Nah, jadi kita ketik perintahnya itu, yang pertama hping 3 min q min n min a. Jadi min a ini kita bebas untuk mengisi IP. Jadi di sini saya akan menggunakan IP 29.29.29.0 spasi min id spasi 0 spasi min ICMP spasi min d spasi 445 spasi min float baru IP target 192.168.10.14. Nah, di sini jika sudah tampil begini, bahwa maka metode untuk IHMP ini berhasil. Jadi kita akan melihat di aplikasi memantau traffic data. Di sini kita buka baru lagi. Kemudian kita pilih Ethernet 5. Nah, begini untuk tampilan metode IHMP-nya ini. Jadi akan menginginkan banyak request permintaan ping ICMP, protokol ICMP. Kemudian kita akan mengecek lagi untuk test managernya. Nah, di sini kurang lebih sama ya seperti metode SYNFLOW attack tadi, yang dimana angka persen di CPU itu meningkat drastis. Kemudian kita bisa mengecek juga di CMD ya. Di CMD kita bisa ketik ping untuk mengecek apakah
jaringan kita itu RTL atau tidak, atau terkena dampak serangan DDoS ini. Jadi ping min n, kemudian kita akan ping sebanyak 1000 kali, 100 kali aja, 100 kali, kemudian google.com. Nah, di sini kita bisa menunggu apakah tuh kan. Nah, jadi di sini DDoS ini akan menyerang di bagian protokol ICMP. Nah, kemudian kita juga bisa buka di sini di browsernya, kita mengecek apakah kita juga bisa mengecek di browser ya. Kita ketik riot, kita pilih ini situs ini. No, lumayan berdampak ya, lumayan berdampak. Nah, di sini kita bisa lihat di mana time-nya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi, sehingga pada browser itu pada saat kita membuka situs itu akan sangat lambat ya, atau bisa dibilang lag, atau kita bisa mendapat beberapa RTO karena IP kita sudah dibanjiri permintaan request dari ICMP atau TCP IP. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk simulasi DDoS attack.